Selanjutnya ada karakteristik bisnis dan perbedaannya dengan bisnis tradisional. Bisnis digital memiliki karakteristik yang unik yang dapat membedakannya dari bisnis tradisional. Memahami perbedaan ini penting untuk mengevaluasi potensi dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan bisnis yang semakin digital. Nah, selanjutnya, kecepatan dan ketangkasan. Bisnis digital beroperasi dengan kecepatan tinggi, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan pasar teknologi. Salah satu karakteristik utama bisnis digital adalah kemampuannya untuk beroperasi dengan kecepatan tinggi dan beradaptasi secara cepat terhadap perubahan yang terjadi di pasar dan teknologi. Kecepatan menjadi faktor kritis dalam mempertahankan keunggulan kompetitif di era digital, di mana siklus hidup produk menjadi semakin tinggi, semakin singkat, dan ekspektasi pelanggan semakin tinggi. Selain itu, ketangkasan bisnis digital memungkinkan perusahaan untuk mencoba pendekatan baru, melakukan eksperimen, dan dengan cepat menyesuaikan strategi berdasarkan hasil yang diperoleh. Ini sangat berbeda dengan bisnis tradisional yang cenderung memiliki proses yang lebih lambat dan birokratis dalam mengimplementasikan perubahannya. Dalam lingkungan digital yang kompetitif, ketangkasan adalah kunci untuk tetap relevan dan mampu bersaing di pasar yang terus berubah. Nah, contoh kecepatan dan ketangkasan. Perusahaan teknologi seringkali merilis pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk mengatasi bug dan meningkatkan fitur. Kedua, fokus pada data. Dalam bisnis digital, data menjadi sumber daya yang sangat penting dan berfungsi sebagai fondasi bagi pengambilan keputusan strategis. Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data secara efektif memungkinkan bisnis digital untuk memahami perilaku konsumen dengan lebih baik, mengoptimalkan operasi, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Analitik data membantu bisnis dalam mengidentifikasi tren pasar, preferensi konsumen, serta pola perilaku yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan. Contohnya adalah platform e-commerce untuk menggunakan data untuk rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Contoh yang jelas adalah penggunaan data oleh platform e-commerce untuk rekomendasi produk yang dipersonalisasi dengan menganalisis riwayat pembelian, perilaku browsing, dan preferensi individu. Platform e-commerce dapat menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan pembelian dan kepuasan bagi pelanggan. Selain itu, data juga digunakan untuk memprediksi tren masa depan, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengambil tindakan yang proaktif dalam menghadapi potensi tantangan. Yang ketiga ada inovasi berkelanjutan, yaitu bisnis digital terus-menerus mencari cara baru untuk meningkatkan produk dan layanan mereka melalui teknologi. Contohnya penggunaan teknologi AR dan VR dalam industri retail untuk pengalaman belanja yang lebih imersif. Inovasi merupakan elemen kunci dalam bisnis digital, di mana perusahaan secara aktif mencari cara baru untuk meningkatkan produk, layanan, dan proses mereka. Inovasi berkelanjutan tidak hanya terbatas pada pengembangan produk baru, tetapi juga mencakup peningkatan teknologi, model bisnis, dan cara interaksi dengan pelanggan. Perusahaan yang beroperasi dalam ruang digital terus mendorong batasan-batasan inovasi untuk tetap unggul dalam persaingan global. Penggunaan teknologi seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR dalam industri retail adalah contoh yang sangat baik dari inovasi berkelanjutan. Teknologi ini memungkinkan pelanggan untuk mencoba produk secara virtual sebelum membelinya, memberikan pengalaman belanja yang lebih imersif dan juga menarik. Selain itu, inovasi berkelanjutan juga mencakup penggunaan teknologi seperti blockchain, IoT, dan AI. 4. Keterhubungan dan integritas. Sistem dan platform digital terintegritas untuk menciptakan pengalaman yang mulus bagi pengguna dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya, sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan aplikasi mobile banking. Bisnis digital sangat bergantung pada keterhubungan dan integrasi antar sistem dan platform untuk menciptakan ekosistem yang efisien dan mendukung pengalaman pengguna yang mulus. Keterhubungan ini memungkinkan berbagai komponen bisnis seperti manajemen pelanggan, rantai pasok, dan sistem pembayaran untuk berfungsi secara harmonis tanpa adanya hambatan. Selanjutnya adalah integrasi sistem. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi duplikasi usaha, mempercepat proses, dan meningkatkan respon terhadap permintaan pelanggan. Contohnya, sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan aplikasi mobile banking memungkinkan pelanggan untuk melakukan interaksi transaksi secara cepat dan aman. Integrasi ini tidak hanya mempermudah proses pembayaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Selain itu, integrasi ini memungkinkan perusahaan untuk melacak transaksi secara real-time, menganalisis data keuangan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih informatif. Selain itu, keterhubungan juga mencakup interoperabilitas antar platform, yang memungkinkan perusahaan untuk berkolaborasi dengan mitra bisnis, pemasok, dan pelanggan dalam satu jaringan yang saling terhubung. Hal ini menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar yang besar. Yang kelima ada customer centris. Bisnis digital menempatkan pelanggan di pusat strategi mereka, berfokus pada menciptakan nilai dan pengalaman yang luar biasa bagi pelanggan. Contohnya, personalisasi engine yang memberikan konten dan rekomendasi yang relevan berdasarkan preferensi pelanggan. Selanjutnya, kecepatan menjadi faktor kritis dalam mempertahankan keunggulan kompetitif di era digital.
di mana siklus hidup produk menjadi sangat singkat dan ekspektasi pelanggan semakin tinggi. Selanjutnya itu ada bisnis digital mendapatkan pelanggan di pusat strategi mereka, yang berarti semua keputusan dan aktivitas bisnis difokuskan pada menciptakan nilai dan pengalaman yang luar biasa bagi pelanggan. Pendekatan customer centris ini berarti bahwa bisnis digital berusaha untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan dengan mendalam. Kemudian menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui harapan tersebut. Contoh nyata dari pendekatan ini adalah penggunaan personalisasi engine oleh perusahaan digital untuk memberikan konten dan rekomendasi yang relevan. Nah, ini ada perbedaan bisnis digital dengan bisnis tradisional. Model operasional, bisnis tradisional seringkali memiliki struktur hierarki dengan proses yang lebih lambat dan birokratis. Namun, bisnis digital cenderung lebih flat dan agile, dengan kemampuan merespons perubahan dengan cepat. Untuk skalabilitas, bisnis tradisional seringkali terbatas oleh lokasi fisik dan sumber daya manusia. Bisnis digital dapat dengan mudah menskalakan operasi mereka secara global dengan memanfaatkan teknologi cloud dan juga internet. Untuk interaksi dengan pelanggan, bisnis tradisional mengandalkan interaksi langsung dengan pelanggan melalui toko fisik atau layanan pelanggan manual. Bisnis digital menggunakan platform online dan otomatisasi untuk berinteraksi dengan pelanggan secara real time 24 jam per 7. Biaya dan efisiensi. Bisnis tradisional seringkali menghadapi biaya overhead yang tinggi terkait operasi fisik. Namun bisnis digital dapat mengurangi biaya, mengotomatisasi proses, dan menggunakan infrastruktur digital yang lebih efisien. Untuk inovasi dan adaptasi, bisnis tradisional mungkin lebih lambat dalam mengadopsi teknologi baru dan berinovasi. Tapi bisnis digital terus-menerus mencari cara untuk berinovasi dan meningkatkan layanan mereka melalui teknologi. Nah, tipe-tipe model bisnis